Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisantos. Tema kali ini adalah tentang kisah-kisah sejarah para pejuang Islam di berbagai daerah sampai ke negeri lain. Bertujuan supaya kita tidak melupakan para pejuang-pejuang Islam, berkat jasa-jasanya hingga saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like dan share di berbagai medsos para sobat semua, agar kami terus semangat menyampaikan tentang kisah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia hingga ke negeri lain. Ini dia kisahnya. Sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit yang disembunyikan. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah emperor, yang wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera, sampai Papua. Bahkan, Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas setelah dikukuhkan sebagai raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok China. Di Asia ini, pada abad 13, hanya ada dua kerajaan besar, Tiongkok dan Majapahit. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati, lambang kecintaan pada bumi pertiwi, karma bumi. Dan pada zamannya, bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan internasionalnya waktu itu adalah Gresik. Agama resmi negara adalah Hindu aliran Siwa dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi negara, sehingga kemudian muncul istilah agama Siva Buddha. Nama Majapahit sendiri diambil dari nama pohon kesayangan Deva Siva, Avatara Brahman, yaitu pohon bilva atau filva. Di Jawa pohon ini terkenal dengan nama pohon maja, dan rasanya memang pahit. Maja yang pahit ini adalah pohon suci bagi penganut agama Siva, dan nama dari pohon suci ini dijadikan nama kebesaran dari sebuah emperor di Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, Majapahit juga dikenal dengan nama Filvatikta, Wilwatikta. Filva, pohon maja, tikta, pahit. Sehingga, selain Majapahit, baca, Mojopahit, orang Jawa juga mengenal kerajaan besar ini dengan nama Wilwatikta, Wilwotikto. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani, tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi, dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Paregrek, tahun 1401 sampai tahun 1406 Masehi. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Blambangan yang diperintah oleh Brewirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang ksatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah ini terkenal di dalam masyarakat Jawa dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan Kebo Marcuet. Kebo sama dengan bangsawan, Marcuet sama dengan kecewa. Kebo Marcuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran.
Jaka sama dengan perjaka, Umbaran sama dengan pengembara. Dan Jaka Umbaran setelah berhasil menaklukkan Adipati Kebo Marcuet, dikukuhkan sebagai Adipati Belambangan dengan nama Minak Jingga. Minak sama dengan bangsawan, Jingga sama dengan penuh keinginan. Adipati Kebo Marcuet inilah Bre Wirabumi, dan Minak Jingga tak lain adalah Raden Gajah, keponakan Bre Wirabumi sendiri. Namun, sepeninggal Prabu Wikramawardhana, ketika tahta Majapahit dilimpahkan kepada Ratu Suhita, malahan Raden Gajah yang kini hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan karena merasa diingkari janjinya. Dan tampillah Raden Parameswara.